Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di belakang gue ada iCar V27. iCar V27 merupakan lini terbaru dari iCar setelah V23. Gue personally suka sama iCar V23 karena menurut gue mobil itu menarik inspirasi dari SUV klasik dunia dan cukup terdeliver dengan baik dari segi desainnya maupun dari segi rasanya. Sama juga kayak di V27, menurut gue mobil ini banyak inspirasi desainnya dari Land Cruiser, terutama Land Cruiser Prado J250 dan Land Cruiser 70 series yang terbaru. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, kalau kita lihat secara desain, menurut gue mobil ini tuh menarik inspirasi dari Land Cruiser, terutama Land Cruiser J250 Prado dan Land Cruiser 70 series yang terbaru, Sobat Setir. Kita lihat Q desainnya. Yang pertama, lampu bulat. Lampu bulat ini diterapkan di 70 series yang baru dan J250 yang versi US market. Dia kan memiliki lampu bulat gitu ya. Kemudian, lampu sen kecil ini juga sebuah heritage desainnya dari Land Cruiser. Kita bisa lihat dari series Land Cruiser lama ya, 70 series yang awal-awal. Kemudian di 70 series yang baru juga mengadopsi gaya lampu desain sen kecil seperti ini. Jadi menurut gua ini tuh milik Land Cruiser dan cukup terdeliver dengan baik di iCar V27 karena nggak dibikin seolah-olah nyontek tapi menarik inspirasi karena sama dia di redesign lagi. Menurut gue itu very nice. Di bagian bumper juga sama, dia kelihatan rugged, dia kelihatan maco, tebel bumpernya gitu ya. Di bagian sini, terutama di bagian samping juga. Dan grillnya dia hampir fully tertutup karena ini adalah sebuah REEV atau Range Extended Electric Vehicle. Jadi dia masih punya mesin, tapi dia juga menggerakkannya dengan motor listrik, drivetrainnya semuanya elektrik. Menurut gue ini cocok banget untuk eksplorasi ya, dan juga untuk penggunaan di dalam kota. Very nice. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Nah, bergeser ke bagian samping kelihatan nih Sobat Setir. Kalau ini adalah sebuah true SUV karena dia punya garis dari belakang ke depan tuh rata dengan kap mesinnya. Bener-bener kayak 70 series. Kenapa? Kalau kita lihat dari sini nih, tarikan garisnya nih, ini sama segaris dengan garis dari kap mesin. Jadi dia punya proporsi antara kaca dan bodi itu bisa dibilang ya hampir 50-50. Bikin dia punya bentuk yang lebih boxy, dia punya vision dari dalam yang lebih lebar juga, lebih luas juga gitu ya. Jadi menurut gua itu very nice. Kemudian kalau kita lihat di bagian roda-rodanya dia punya over fender yang cukup lebar. Dia ada dua level, ada yang seperti ini dan ada yang plastik hitam juga yang beda warna dengan body. Footstepnya kelihatan kokoh, beneran real footstep gitu ya. Ada logo robotnya, nggak tahu kenapa tapi ada. Dan ya, very functional. Kalau kita lihat dari quarter panel ini ke belakang, dia memang terlihat seperti Prado J250, tapi ada sedikit bedanya karena di J250 itu dari tengah ke belakang dia ada naiknya dikit gitu ya di garis kacanya. Kalau ini nggak, ini full rata aja, ketutup di kaca kecil seperti ini, dan ya udah belakangnya full ketutup. Jadi kayak cargo gitu, kayak V23 kan juga sama, dia full ketutup gini. Walaupun di bagian belakangnya ada aksen plastiknya lagi gitu. Velgnya besi dipadukan dengan dop plastik, ukurannya gede. Ini ring 21, bannya lebarnya 265, tebalnya 45. Pakai Goodyear Eagle F1, ini electric drive ready, jadi bannya ban halus banget. Menurut gua kayaknya rada kurang tepat untuk dipasang di V27 kalau emang beneran mau adventure gitu ya. Penggunaan dalam kota oke. Ada baiknya kalau misalkan emang dia come standard with BF Goodrich gitu misalkan. Itu akan lebih nge-expose style adventure-nya, tapi balik lagi ya, ini ringnya sih menurut gua kegedean, tapi untuk ya pemakaian dalam kota fair enough lah. Nice. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk. Nah, kalau depan dan samping itu 70 series, belakang baru Prado J250 Sobat Setir. Ini itu siluet total sih J250 banget ya. Kita bisa lihat lampu yang kotak-kotak seperti ini, punya pinggang juga dia dari atas terus melebar ke bawah gitu ya. Ini bener-bener J250 sih menurut gua. Tapi balik lagi, di redesign dengan baik oleh iCar menjadi mobil V27. Jadi nggak bener-bener plug nyontek gitu ya. Dan juga ada beberapa perbedaan kayak yang tadi gue bahas di bagian samping gitu. Nah, di belakang sini juga dia memiliki sebuah spare tire yang exposed seperti ini. Gue suka. Gue nggak suka spare tire yang digimik-gimikin, dikasih kotak-kotak lah, dikasih apalah, penutup cover-cover gitu. Nggak usah, udah kayak gini aja kebuka. Tapi di tengahnya dibikin multifungsi. Jadi di sini ada lampu. Ini semacam kayak high mount stop lamp-nya gitu. Kemudian di sini juga ada kamera mundur. Jadi fungsional, tetap keren, tetap gaya. Di bagian bawah untuk bumpernya juga desainnya kurang lebih mirip-mirip sama yang di bagian depan ya.
Itu kelihatan maco, kelihatan rugged, terutama di bagian yang warnanya belang sendiri ini. Kemudian di sini juga ada sensor-sensor semua. Jadi mobil ini tuh udah lengkap juga teknologinya gitu. Dan yang paling keren menurut gua, di bagian bawah sini dia terdapat sebuah mounting untuk kita bisa pasang tow bar atau tow hook sobat setir. Jadi bener-bener sebuah SUV gitu, bisa kerja. Dan dia juga ada port untuk untuk electricity. Kalau kita bawa anhang atau bawa apa, kita tinggal colok aja. Jadi lampunya juga bisa nyala. Itu tuh suatu hal yang biasanya ada di leather frame keren gitu ya, leather frame mewah gitu. Semua ke deliver ke si V27 ini. Very nice. Nah, kalau kita buka bagasinya juga cukup besar. Jauh lebih besar dibandingkan V27 tentunya, karena ini juga panjangnya udah 5 meter gitu ya. Dan ya, kalau kita buka di bagian bawah, dia ada speaker. Di sini ada penyimpanan semua, dan ya memang dia hanya 5-seater gitu. Dan kalau kita lihat, di sini juga ada sebuah storage yang terbuka seperti ini. Nice. Di sini juga ini ada cantolan, ada hook, dan ini adalah untuk emergency latch ketika kita terjebak di bagasi gitu, atau kita diculik gitu misalkan. Bisa buka dari sini. Very nice. Pintu buka sampingnya juga menurut gue cakep banget sih. Bener-bener sebuah true SUV. Sekarang kita bahas mesinnya. Yuk. Nah, ngebahas mengenai mesinnya. Untuk mesin bensinnya, dia itu 1500 cc turbo yang menghasilkan tenaga sekitar 100 kW dan torsi 220 Nm. Kemudian untuk pure EV-nya, dia kan ada motor listrik. Itu punya baterai kapasitasnya 34,31 kWh dengan pure EV range di 200 km. Nah, jika keduanya digabungkan, mobil ini tuh memiliki range di 1200 km dengan tangki bahan bakar sekitar 60 liter. Dia juga punya tri-motor True Electric All-Wheel Drive alias motor generator P1 khusus plus motor depan P3 plus motor belakang P4. Nah, untuk chargingnya dia bisa DC fast charging 20 hingga 80% hanya dalam 30 menit aja. Nah, kalau tenaga gabungannya itu di sekitar 335 kW atau 455 PS dengan torsi sebesar 505 Nm. Oke, sekarang kita intip interiornya. Yuk. Mengintip di bagian interiornya itu didominasi oleh warna hitam, warna gelap gitu ya, dan warna coklat seperti ini. Ini adalah unit versi timur tengah ya, jadi dia menggunakan konfigurasi setir kiri gitu, nggak setir kanan banget. Kalau kita lihat di atas, dia punya sebuah panoramic roof yang panjang banget ke belakang. Dan uniknya dia di sini ada Sky Island gitu ya bahasanya, yaitu sebuah island yang berada di tengah. Ini ke-embed sebuah speaker dari depan hingga belakang. Jadi kalau ngebahas mengenai kesan fancy sih, ini fancy banget gitu. Kacanya juga punya teknologi tolak panas yang canggih, jadi udah CAM standard, makanya dia nggak punya cray penutup seperti ini sobat setir. Gitu. Setirnya sama kayak V23, layar tengahnya juga sama. Di sini ada sebuah wireless charger, driving mode-nya juga ada banyak, ada Eco, Comfort, Sport, Individual, All Terrain, Slippery, Muddy, Loose, dan Uneven gitu. 2 buah cup holder. Di sini ada untuk audio dan brightness, bisa diganti-ganti fungsinya. Ini untuk controller AC. In overall menurut gue mobilnya nyaman, posisi berkendaranya juga cukup nyaman. Looks ke depannya, kap mesinnya itu tinggi, mengingatkan kita terhadap 70 series. Balik lagi Land Cruiser inspirasinya gitu ya. Dan joknya juga cukup empuk. Headroomnya luas dari depan hingga belakang. Kenapa? Karena memang dia kelihatan proporsinya dari luar gitu ya. Jadi ini sih nyaman banget, dan menurut gue ya, ini desirable banget sobat setir. Very nice. Di sini ada penyimpanan tertutup juga. Keren. Oke sobat setir, sekian first impression kami dari iCar V27. Saat video ini di syuting, kita belum tahu harganya. Nanti mungkin akan diinfo di Gias 2026. Kalau udah ada update mengenai harga, akan kami update di kolom deskripsi di bawah sobat setir. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Kalau menurut gue sih mobil ini cocok banget untuk market Indonesia karena ya adventure ready gitu ya. Tapi nggak tahu pendapat kalian gimana, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @sirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.sirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.